Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizal dengan NIM 24054204127. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum FTP server dan mail server. Yang pertama, kita akan praktikum FTP server dengan seperti ini. Pertama, sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian FTP. File Transfer Protocol adalah internet server yang service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download, atau mengirimkan file ke server, upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Cara FTP, sebelum membahas cara apa itu FTP, kita bahas sedikit mengenai hubungan telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung, indirect network. Sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP atau IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC. FTP dibuat untuk pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lain seperti protokol TCP atau IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model klien atau service. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk tampilan di dalamnya, dan seterusnya. Ini aplikasi FTP client ada 3 contoh. Yang pertama, FileZilla FTP client, WinSTP, GFTP. Ini selain 3 aplikasi di atas, tentunya masih ada beberapa aplikasi FTP client yang saat ini tersedia. Perintah dasar FTP. Koneksi ke FTP server dari PC client menggunakan FTP, melihat direktori server dir, mengupload file put, mendownload file dari server ke PC client dengan get, keluar dari koneksi FTP quit. Untuk ini skenario-nya, percobaannya skemanya seperti ini. Namun skema yang saya buat ini sedikit berbeda karena saya menggunakan skema yang pada praktikum sebelumnya dengan hanya menambahkan ini PC 0 ini, terus server PT, FTP, dan server PT mail untuk praktikum mail server. Sekarang kita akan menggunakan ini FTP. Kita masuk ke ini FTP, buatlah skema sudah. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4. Karena saya tidak menggunakan laptop dan smartphone, kita skip. Dapat tersambung dengan file server. Ini file servernya, ini server. Kita lihat IP-nya berapa. 434432. Kita cek dari lab 1 ini PC 1 ya. Kita command prompt, kita ketik ping untuk mengetes jaringannya. Ketika 2 pinging with, kita tunggu sebentar. Custom out, nah ini sudah berhasil, ini muncul. Nah ini berarti sudah tersambung PC 1 ke FTP nya. Kita lanjut ke PC 2 atau lab 2 ini, kita desktop,
kita command prompt, kita cek ping 43 enter. Ini berhasil terhubung. Selanjutnya kita menggunakan ini lab 1, lab 2, lab 3. Untuk di sini kita skip terlebih dahulu. Ini kita coba langsung ping 43.2. Ini sudah berhasil terhubung. Kita lanjut ke skenario berikutnya. Nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user coba dengan password coba dengan Excel full seperti tampilan berikut ini. Kita langsung ke server FTP, kita ke service, terus ke FTP. Ini sudah kita on kan, kita pilih ini sudah saya buat user dengan password user 1, kita on kan semua ini sudah, dan ini user 2 kita on kan semua sudah. Kita lanjut ke skenario berikutnya. Ini langsung pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut ini. Caranya seperti ini, kita ke lab 1 ini atau PC1, kita ke ini text editor, kita buat sebentar, kita buat ini isi pesan dari PC1. Masuk ini isi pesan dari PC1. Kita file, kita save, kita namai dengan pesan underscore PC1. Kita oke, sudah tersimpan. Kita lanjut ke skenario berikutnya. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita jalankan perintah dir. Ini sudah pesan PC1.txt tersimpan. Selanjutnya buat koneksi ke FTP server ini dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya lalu upload. Ini kita gunakan perintah ini put pesan. Kita gunakan ini put pesan. Kemudian kita koneksi dulu ke FTP ini. Kita ketik dulu FTP 43.43.43.2. Enter. Sudah username coba. Kita sebentar. Kita cek dulu tadi. Kita menggunakan username apa? User 1. User 1. Kita klik ketik user 1. Enter. Kita ketik enter. Sudah login. Ini sudah termasuk ke FTP. Ketika sudah masuk ke FTP seperti ini berhasil, kita ini put pesan pc1.txt. Nah, kita copy saja kodenya. Kita masuk ke lab 1. Sebentar, kita ke Disco saja. Ini nggak bisa put pesan pc1.txt. Enter. Ini waiting transfer complete berhasil. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke skenario berikutnya. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir. Kita jalankan perintah dir terlebih dahulu, teman.
Dir, sudah ini ada pesan PC1.exe. Ada laptop. Nah, di sini kan kita menggunakan laptop. Di sini kan percobaannya menggunakan laptop, tapi saya akan ke PC2 saja. Kita command prompt. Tadi apa? FTP. Kita ke FTP. FTP 434343.2. Enter. Kita user. Kita klik user 2. Password user 2. Enter. Sudah. FTP sudah masuk. Langsung kita ke ini mendownload. Ini mendownload get pesan seperti yang tadi. Get digunakan untuk download. Kita get pesan PC1 ini. Kita coba get pesan PC1.txt. Enter. Ini transport complete. Kita cek dengan menggunakan command dir. Ini sudah pesan PC1.txt. Untuk mengeceknya kita ke text editor. Kita file, kita open. Nah, ini sudah masuk. Pesan PC1.txt kita buka, open ini. Muncul ini isi pesan dari PC1. Selanjutnya, setelah melakukan simulasi FTP server, saya akan melanjutkan kepada paradigma berikutnya, yaitu mail server. Dengan dasar teori seperti berikut, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk mail atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Ini fungsi mail server sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web email server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu. Protokol email. Ada 3 protokol mail server, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol versi 3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirim email ke alamat lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Ini untuk pengertiannya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini komponen mail server ada 3, yaitu MUA, Mail User Agent, MTA, Mail Transport Agent, MDA, Mail Delivery Agent. Cara kerja web mail server memiliki 2 server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server, sending mail, serta yang kedua adalah incoming server, receiving email. Ini dapat dianalogikan seperti berikut: sender ke user agent ke waiting list email, ke MTA, terus ke user mailbox, terus ke user agent, dan terakhir ke receiver. Jenis-jenis mail server: send mail, postfix, email. Nah, ini langsung kita ke skenario-nya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi sebagai mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Untuk saya juga tetap menggunakan ini karena sudah ada ini.
mail server. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar berikut. Jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Saya tidak menggunakan laptop dan smartphone. Dan tadi sudah saya cek, juga sudah. Oh, kita cek lagi ke DNS server dan mail server. Kita cek terlebih dahulu. Ini DNS server ini. DNS server IP-nya berapa? 3331. Kita cek dari ini. Kita hapus ya. Kita command prompt. Oh ya, kita quit dulu. Quit. Nah, kita tes ping ke DNS tadi 33.33.33.1. Nih, sebentar loading, sambil kita loading, ya ini sudah berhasil. Kita cek ke mail server dengan IP berapa? 43.43.4. Ini sudah terhubung. Kita cek lagi ke mail server ping 43.43.43.4. Enter. Kita custom out, ini sudah berhasil. Lanjut ke PC 2. Kita quit juga ini, quit. Keluar. Ping 33.33.33.1. Enter. Berhasil. Lanjut ping 43.43.4. Kita enter. Juga berhasil. Terakhir ke PC lab 3 ini. Command prompt. Ping 33.33.1. Enter. Sudah berhasil juga. Kita koneksi. Ini kita ping. Kita ke 43.43.4. Nah, enter. Juga sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Kita lanjut ke skenario berikutnya. Lalu, tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Ini menambahkan mailqt.com. Ini kita ke DNS server, kita masuk ke service, kita masuk ke DNS. Ini sudah saya tambahkan. Saya menggunakan ini mail.jarcom. Mata kuliah saya jaringan komputer.com. Ini terrecord. DNS service di on kan terlebih dahulu. Ini sudah on. Sudah. Terus ini selanjutnya pada PC 1 dan laptop. Nah, karena ini di sini laptop, nanti saya akan menggunakan lab 3 ini. Jadi ini lab 3, PC 3, laptop lab 3. Perintah ini ns lookup. ns lookup. Ini command prompt. Kita jalankan ns lookup. ns lookup mailku jarcom enter. Nah, ini sudah berhasil. Ini servernya di sini dengan addressnya ini. Unknown cannot find. Ini sudah ini Jarcom ini tidak benar. Ini salah ini sudah.
Kita berhasil mengetahui Rasul itu sudah tadi. Terus pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Nih kita buat, bentar, ini sudah berhasil ya. Hapus, kita ke mail server, kita ke service, kita ke mail. Ini sudah saya buat lab 1 dan lab 3 dengan password lab 1 sama dan ini juga sama, di on kan. Sudah. Selanjutnya pada PC1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirim mail dari user 1 PC1 ke user 2 PC3 lab 3 tadi. Ini gambar ini seperti ini. Kita coba PC atau lab 1 ini, kita ke mail, kita ke konfigurasi mail, ini sudah saya isi. Lab 1 dengan nama DNS-nya tadi ini DNS, saya beri DNS-nya juga, lab 1 dan passwordnya ini sama. Terus selanjutnya ini kita kirim pesan. Konfigurasi mail, mengirim email. Kita kirim email. Kita kirim email. Kita kirim. Ini sudah clear. Tuh. Sebentar, salah, ada kesalahan. Kita isi aja, ulangi. Lab 1. Lab 1. Mailku. Bentar. Oh, mail. Ternyata mail, bukan mailku ya. Mail titik. Jarkom. Kita copy saja ini. Enter. Kita lab 1. Bisa sama lab 1. Lab 1. Kita save. Oh, berarti ini juga sama tadi. Sebentar. Ini kita ns lookup mail titik jarkom. Nah, ini berhasil. Ini mailku jarkom ada sini. Ini tadi kesalahan atau mohon maaf ya. Sudah berhasil. Kita coba tadi yang mengirim email. Nah ini comprise to, kita kirim ke lab 3 tadi, lab 3 set. Ini mail.com subject. Kita samakan saja dengan yang ini tadi, apa subjeknya? Tes 1. Kita tes saja, tes. Terus ini isi pesannya. Halo, saya dari lab 1. Kita send. Nah ini DNS resolving 9 mail jarkom requiring to DNS server. Ini 3 server ke IP address ini. Send sukses, pengiriman sukses. Terus selanjutnya ke mail server ini. Kita lanjutkan skenario-nya. Ini sudah. Lalu kita konfigurasi aplikasi mail client pada laptop. Dan coba klik tombol receive ini. Kita tadi kan mengirim ke lab 3, ini lab 3. Kita ke mail. Ketika mail, kita receive. Nah ini terkirim. Tes subjeknya terkirim jam ini. Nah ini, halo, saya dari lab 1. Ini, udah.
Terus pada aplikasi My Client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek. Kita reply, kita balas pesannya, kita reply, kita balas. Lalu juga saya dari lab 3, kita send, kita kirim, ini send sukses, kita cek ke lab 1, kita revis, kita cek nih, nah ini sudah ada balasan. Lalu juga saya dari lab 3. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.